Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Yuyanti. Saya dari kelas 10 MIPA 4 absen 3. Saya pagi ini mau menjelaskan sedikit tentang pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Di bab pertama ini, kita mempelajari di poin A terlebih dahulu, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Jadi, nanti kita akan membahas tentang kekuasaan negara Republik Indonesia mulai dari versi John Locke sampai Montesquieu. Yang kita bahas terlebih dahulu mulai dari John Locke dulu. Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif. Yang kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Jadi ini versi dari John Locke. Dan yang kedua, kita akan bahas pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi ini dari kedua versi pembagian kekuasaan di Indonesia. Dan ada perbedaan juga di Montesquieu yaitu ke poin 3. Konsep pembagian kekuasaan Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Untuk pembagian kekuasaan secara horizontal, kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menerapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang nomor 4, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif yaitu kekuasaan atau hubungan yang dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelola dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini pengertian dari kekuasaan secara horizontal dan yang kedua secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, termasuk provinsi dan kabupaten maupun kota. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like dan share juga teman-teman, dan tunggu video-video lainnya dari channel aku. Thank you.